Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda. Di sini saya ingin mempresentasikan materi tentang akuntansi pajak atas pendapatan. Kemudian ada pengertian akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan pengetahuan penting yang harus dipahami oleh wajib pajak. Akuntansi pajak diperlukan untuk mendapatkan perhitungan pajak yang akurat dan valid. Pada dasarnya, akuntansi memiliki banyak cabang yang mungkin hanya dipahami oleh mereka yang kecimpung dalam dunia keuangan. Salah satu cabang akuntansi yang cukup sering didengar dan diaplikasikan dalam keuangan perusahaan adalah akuntansi pajak. Kemudian ada subjek orang pribadi. Yang pertama ada pajak penghasilan, merupakan pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perorangan dan badan berkenan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama 1 tahun pajak. Orang pribadi atau perorangan dan badan yang dimaksud dengan kalimat di atas disebut sebagai subjek pajak. Dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang PPH disebutkan lebih lanjut bahwa yang menjadi subjek pajak antara lain, yang pertama ada orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, kemudian ada badan, dan yang terakhir ada bentuk usaha tetap. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ardi Abdul Malik. Saya di sini akan melanjutkan materi untuk penghasilan pajak penghasilan 21 atau 26. Pajak penghasilan 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima oleh pegawai dan pemberi kerja. Lalu di pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri di Indonesia. Bentuk penghasilannya bisa berupa gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya. Penghasilan selanjutnya ada penghasilan pasal 22, yaitu pasal 22 adalah pajak terhadap badan usaha yang melakukan kegiatan perdagangan impor, ekspor, atau reimpor. PPh 22 juga meliputi pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan atas atau pihak terhadap wajib pajak berkaitan dengan kegiatan perdagangan jenis barang tertentu. Dan terakhir ada pajak penghasilan pasal 23, yaitu pasal PPh 23 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan PPh yang ada di Indonesia. Secara singkat, PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyertaan jasa, hadiah, bunga, dividen, royalti, atau hadiah dan penghargaan selain dipotong PPh pasal 21. Pajak penghasilan pasal 24. PPh pasal 24 adalah peraturan yang mengatur pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri. Untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, subjek dan objek PPh pasal 24. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, diatur pula subjek dan objek PPh pasal 24 seperti subjek PPh pasal 24, yaitu wajib pajak dalam negeri yang terhutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Objek PPh pasal 24 atas penghasilan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya ada pajak penghasilan pasal 25. PPh pasal 25 adalah pembayaran pajak atas penghasilan yang dibayarkan secara angsuran setiap bulan, bertujuan untuk meringankan beban wajib pajak yang kesulitan melunasi pajak terhutang dalam rentang waktu 1 tahun. Subjek dan objek pajak PPh pasal 25. Jenis PPh pasal 25 memiliki 2 subjek, yaitu wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha dan wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti perdagangan atau penyedia jasa. Sementara itu, objek PPh pasal 25 adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak pribadi, di mana badan dari kegiatan usaha yaitu mereka lakukan. Tarif PPh pasal 25. Berdasarkan PPh pasal 25, tidak ada besaran yang harus dikalikan dengan penghasilan suatu kegiatan usaha, melainkan wajib pajak sudah memperhitungkan pajak terhutang dalam setahun lalu dibagi dengan 12 bulan.